Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, kami akan mempresentasikan tentang perancangan sistem informasi rekam medis pada klinik bersalin berbasis web. Sebelumnya perkenalkan, saya Lisa Nusarifa Putri. Saya Fitri Handiani. Saya Lusilang Prayogo. Saya Abdurrahman Hakim. Satu lagi ada rekan kita, Nadia Faradina Sandi, cuma berhalangan hadir. Oke, selamat menyaksikan. Di sini ada latar belakang masalah. Teknologi informasi dan komunikasi merupakan salah satu kunci sukses dalam meningkatkan usaha dan bisnis di masa sekarang ini. Komputer menjadi salah satu bagian yang sangat penting dari sistem informasi, karena kemampuannya dalam memproses data yang sangat membantu manusia. Bertitik tolak dari hal ini, berbagai instansi terus berupaya meningkatkan sumber daya manusia secara sistematis dan terarah agar mampu mengimbangi sekaligus menguasai teknologi dan sains pada masa kini dan masa yang akan datang. Di sini ada tujuan dan manfaat. Yang pertama, menghasilkan sebuah sistem informasi rekam medis berbasis web di klinik bersalin. Yang kedua, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti hilangnya atau rusaknya sebuah dokumen. Dan yang ketiga, untuk membantu proses pencarian, pencatatan, dan penyimpanan data rekam medis sehingga membantu petugas dalam proses pelayanan pada pasien. Selanjutnya ada ruang lingkup. Sistem ini ditunjukkan untuk penggunaan bukan dari sisi medis, di mana fungsinya sebagai digitalisasi dan pembukuan dalam pencatatan data identitas dan rekam medis, serta pengelolaan transaksi dengan manajemen database yang lebih baik dibandingkan dengan yang biasa digunakan dengan menggunakan media tulis. Metode SDLC yang digunakan yaitu metode SDLC waterfall. Yang pertama itu ada requirement analysis, yang kedua ada system design, yang ketiga ada implementasi, yang keempat ada integration dan testing, yang kelima ini ada operation dan maintenance. Yang kelima ini ada operation dan maintenance. Masalahan yang ada di klinik ini yaitu pelayanan kesehatan di klinik ini bagi masyarakat masih terlihat belum optimal dibandingkan dengan teknologi yang sudah maju sekarang. Petugas rekam medis di klinik bersalin Bidan Bella Karina dalam pengelolaan data dan pembuatan laporan data pasien masih menggunakan sistem yang sederhana. Hal ini menyebabkan terjadi keterlambatan dalam penyampaian informasi dan pelaporan data harian pasien. Maka diperlukan sebuah sistem informasi rekam medis berbasis web yang dapat membantu petugas dalam memproses pengelolaan data. Metode perancangan sistem ini merupakan siklus hidup pengembangan sistem, yaitu System Development Life Cycle atau yang sering disebut itu SDLC. Di sini bagian deskripsi produk atau service, ada data pasien, data bayi, pendaftaran, layanan, info jadwal praktik, dan juga laporan. Keuntungan yang diharapkan pada proyek yang kami buat dari sisi admin, yang pertama, untuk mempermudah saat melakukan penyimpanan data pasien, yang kedua, mempermudah saat melakukan pendaftaran, yang ketiga, untuk mempermudah membuat laporan atau dokumen, dan dari sisi pemakai, keuntungannya, yang satu, mempermudah saat pelayanan pendaftaran, yang kedua, mempermudah saat mencari data, dan juga mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Baik, di analisa kasus ini, yang pertama ada logical record struktur. Di sini ada tabel antrian, tabel pendaftaran, tabel jadwal, tabel jaminan kesehatan, tabel bidan, tabel layanan, dan tabel login. Hubungan antara tabel antrian dan pendaftaran itu many to many. Tabel pendaftaran dan tabel jaminan kesehatan itu ada one to many. Tabel jadwal sama tabel bidan one to many. Tabel layanan dan tabel jadwal one to many. Dan yang kedua ada IRD. Di sini ada bidan memiliki sebuah layanan. Bidan memiliki sebuah pasien. Pasien melihat jadwal. Pasien melakukan pendaftaran. Dan pasien mendapatkan antrian, lalu pasien diperiksa oleh bidan.
hubungannya bidan memiliki pasien many to many, bidan memiliki layanan one to many, pasien melakukan pendaftaran one to many, pendaftaran ke antrian one to many, pasien diperiksa oleh bidan one to many. Untuk halaman utama terdapat halaman daftar pasien, digunakan untuk pendaftaran calon pasien yang ingin berobat, dan ada halaman jadwal praktik dan ada halaman layanan. Halaman layanan digunakan untuk melihat apa saja layanan yang ada di klinik tersebut. Untuk halaman login di sini digunakan untuk login admin, dan halaman utama login untuk melihat sisa antrian. Halaman daftar pegawai untuk melihat data pegawai yang ada, dan halaman bayi untuk melihat data bayi yang ada di klinik. Oke, baiklah. Untuk kesimpulan dari makalah kita itu, yaitu kita itu membutuhkan suatu kenyamanan agar tercipta suatu interaksi dan kenyamanan kerja antar manusia dan komputer itu jadi nyaman gitu. Dan untuk pembuatan sistem web ini sangatlah berguna untuk kita, karena untuk mencegah yang paling utama itu mencegah datanya hilang. Kedua, mempermudah admin atau petugas untuk pengolahan data. Sarannya untuk pembuatan dari makalah kita ini dan pembuatan web kita itu, yaitu sarannya dari segi grafisnya juga harus dibikin lebih menarik gitu, jadi supaya si pasien juga tertarik gitu, karena bagaimanapun juga yang dilihat sama kita itu kebanyakan dari segi grafisnya gitu, dan atau enggak tampilan yang menariknya gitu. Juga jangan lupa kita untuk selalu lebih banyak belajar dan lebih banyak cari tahu ilmu agar wawasan kita lebih luas. Terima kasih. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa di-share.